Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyrik. Di sini saya Muhammad Faik Muhyiddin Alhadi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester, yaitu buatlah video mengenai hikmah ditetapkannya pernikahan dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan zina. Langsung saja pembahasannya. Hikmah ditentukannya pernikahan dalam Islam yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik kepada wanita, begitupun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan melarang kehidupan umat muslim yang menolak pernikahan ataupun bertahlul, yaitu membujang. Yang kedua, menghindari perusakan moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun fitrah ini akan berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat. Nafsunya akan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut dengan berbagai cara yang dilarang agama. Hal ini bisa menimbulkan perusakan moral dan perilaku menyimpang lainnya seperti perzinahan dan lain-lain. Islam hadir dengan memberikan solusi melalui pernikahan. Ini menjadi salah satu hikmah pernikahan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah menjaga himayah masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa. Dari jurnal berjudul Pernikahan dan Hikmahnya, Perspektif Hukum Islam oleh Ahmad Atabik, salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa, karena terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, menyambung keturunan. Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang soleh, beriman dan bertakwa, anak yang cerdas secara emosional dan intelektual yang juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, regulasi hubungan seksual. Pernikahan dalam Islam memberikan kerangka yang sah dan diperbolehkan syariat untuk menjalani hubungan seksual antara suami istri. Ini sangat penting untuk mengatur kebutuhan seksual manusia secara sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Ibadah yang diberkahi dalam Islam, hubungan suami istri yang sah dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan dijalankan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik Islam terhadap kehidupan manusia, di mana setiap aspek kehidupan, termasuk yang paling inti seperti seksualitas, diatur dengan cermat. Yang kedua, pembentukan keluarga yang stabil. Pernikahan tidak hanya mengatur hubungan intim, tetapi juga menjadi fondasi untuk membentuk keluarga yang stabil dan harmonis. Dalam keluarga, Islam menempatkan pentingnya nilai-nilai seperti kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu antar anggota keluarga. Kemudian pendidikan anak. Keluarga dalam Islam memiliki peran utama dalam mendidik generasi penerus umat yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan anak-anak dengan nilai-nilai agama dan moral yang benar menjadi tanggung jawab utama dari institusi keluarga. Yang ketiga, keberlanjutan keturunan. Salah satu tujuan lain dari pernikahan dalam Islam adalah untuk memastikan keberlanjutan keturunan yang sah dan terlindungi. Keturunan yang lahir dari pernikahan sah dianggap memiliki hak-hak yang jelas dalam Islam, termasuk hak warisan dan hak-hak sosial lainnya. Keseimbangan sosial. Dengan membentuk keluarga yang stabil, Islam juga berusaha untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keluarga yang kuat secara moral dan ekonomi dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas sosial secara keseluruhan. Kemudian, mengapa Islam mengharamkan zina?
Gini alasannya. Yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan pria dengan wanita di luar pernikahan. Baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya, Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat adalah karena zina benar-benar perbuatan yang keji dan mengakibatkan banyak kerusakan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan? Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. Kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seseorang, perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terwujud dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh, immunity penderitanya, sehingga dia akan mati secara perlahan-lahan. Jadi secara singkat, dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti manusia sama derajatnya dengan seekor binatang. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.